Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem dana tetap dengan sistem fluktuasi pada pengelolaan kas kecil. Sebelumnya sudah dibuat video tentang contoh penerapan sistem dana tetap. Nah, sekarang ini saya akan coba menjelaskan lebih jauh tentang perbedaannya. Mudah-mudahan nanti bisa sempat dengan penjelasan contoh atau mungkin sedikit pembahasan soal lah, mudah-mudahan. Langsung saja ke materinya. Sistem dana tetap dan fluktuasi ini memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama di penentuan jadwal awal periode. Penentuan dana awal periode. Jadi kalau di sistem dana tetap sudah jelas di awal periode ditentukan jumlahnya berapa, tapi kalau dana fluktuasi dia tidak ditentukan jumlahnya, jadi pengisian itu disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan. Kemudian ketika ini yang paling kelihatan di penjurnalan pengeluarannya. Nah, jadi kalau dana tetap itu dia tidak melakukan penjurnalan ketika biaya atau ketika pengeluaran kas kecil dilakukan. Sedangkan kalau dalam sistem dana fluktuasi, setiap transaksi atau setiap pengeluaran dilakukan pencatatan atau pembukuan atau penjurnalan. Nah, pada sistem dana fluktuasi dibukukan ketika terjadi pembelanjaan kas dengan jurnal seperti ini. Biayanya apa, kas kecilnya berapa. Jadi misalnya mengeluarkan biaya ongkos perjalanan sebesar 100.000 misalnya gitu ya. Maka ditulis di situ. Kalau menggunakan dana kas metode fluktuasi, dia langsung ditulis biaya ongkos atau beban ongkos di debit karena biaya bertambah di debit, kemudian kas kecilnya berkurang di kredit ditulis. Kalau dana tetap tidak dilakukan transaksi, dia hanya ditulis di buku kas saja, hanya ditulis di buku kas kecilnya saja atau bukti transaksinya dikumpulkan. Nanti penjurnalannya ketika di pengisian kembali. Nah, maka lihat di sini tentang pengisian kembali. Pada sistem dana tetap, pengisian kembali dana kas kecil sesuai dengan kebijakan awal. Jadi dia diisi jumlahnya harus sama dengan apa yang ditentukan di awal gitu. Sedangkan kalau fluktuasi dia tidak ditentukan jumlahnya, tergantung kalau misalnya habis di tengah-tengah, kalau habis di awal bulan, di akhir periode, di 2 minggu atau di 1 minggu, maka jadi isi jumlahnya berapa ya sesuai kebutuhan atau diperkirakan kebutuhan dari operasional perusahaan tersebut. Nah, sehingga ketika pengisian kembali dana tetap ini akan melakukan pembukuan. Nah, jadi yang dana tetap tadi kan tidak ditulis sebelumnya pengeluarannya apa saja, hanya ditulis di buku kasnya dan transaksinya dikumpulkan, tidak dilakukan penjurnalan. Kalau di dana fluktuasi dilakukan penjurnalan di setiap transaksinya. Maka dana tetap itu di jurnalnya kapan biaya-biaya yang digunakan ini atau pengeluaran-pengeluaran yang terjadi ini, ya, maka di jurnal di akhir periode atau di pas pengisian kembali dengan jurnalnya seperti ini. Di debat biaya-biayanya apa saja, kemudian yang berkurangnya kas, bukan kas kecil. Sedangkan kalau dana fluktuasi ketika pengisian itu tidak lagi mencatatkan transaksi-transaksi sebelumnya, hanya pas pengisiannya saja, maka langsung saja kas kecilnya bertambah, kasnya berkurang karena kas kecil ini berdasarkan atau sumbernya dari kas, maka kas kecil di debat bertambah, kasnya berkurang. Ini penjelasannya. Kalau dilihat dari tabel di bawah ini, kita bisa lihat ini sistem dana tetap nih seperti ini. Ini contoh jurnal umumnya, misalnya CP Master gitu ya, periodenya bulanan. Dia bulan apa, tahun apa, misalnya ya bulan Mei, bulan Maret, atau mau tanggal boleh 1 Januari sampai 31 Januari misalnya, seperti itu boleh. Nah, ini tanggalnya ketika pembentukan kas kecil, maka atau ketika pengisian di awal atau pembentukan, maka jurnalnya seperti ini. Kas kecil bertambah, di sebelah debit kas besarnya atau kasnya berkurang karena kas kecil ini kan dari sumbernya dari kas ya, maka kasnya berkurang. Nah, kemudian ketika ada pengeluaran dari kas kecil, misalnya pembelian materai, perangko, bayar listrik dan seterusnya, ketika ada pengeluaran, dia tidak dilakukan penjurnalan saat transaksinya terjadi, gitu. Kalau dana tetap, dia hanya mencatatkan saja di buku kasnya dan juga dikumpulkan bukti transaksinya. Diisi di jurnalnya, di mana diisi ketika
dilakukan pengisian kembali dana kas kecil. Jadi baru dituliskan biaya perangkonya berapa, biaya listriknya berapa di tanggal sebelumnya yang sudah dilakukan transaksi sebelumnya. Maka di jurnal di sini biaya-biayanya berapa, maka di debitnya adalah kas kecilnya berkurang. Oke, ini kayaknya kelewat, ini salah nih kayaknya nih. Oh, salah. Jadi ketuker kayaknya nih. Maaf. Penjelasannya ketuker. Jadi untuk tabel yang ini saya edit aja nih. Salah. Sambil edit ya. Edit source. Ini dana fluktuasi harusnya. Ini dana tetap. Save. Nah, ini yang benar nih, ketuker nih. Jadi yang tadi saya jelaskan itu bukan sistem dana tetap, tapi sistem dana metode fluktuasi. Dia dibentuk kas kecil, pembentukan kas kecil. Ini jurnalnya, kas kecilnya bertambah, kasnya berkurang. Maka nah ini kenapa kelihatan tadi salah, karena kalau di dana tetap bukan kas kecil tapi kas aja. Jadi ini tabelnya penjelasannya metode dana fluktuasi. Saya ulangi ya. Jadi di sini pengeluaran ketika terjadi pengeluaran maka langsung ditulis. Misalnya biaya perangko berapa, biaya listrik berapa, biaya yang lainnya berapa, di debit, di sebelah debit, kemudian di kreditnya adalah kas kecil. Jadi langsung saat itu juga mengurangi saldo kas kecil gitu kan. Nah, sehingga ketika pengisian kembali dia tidak lagi ditulis transaksinya. Jadi langsung saja kas kecilnya berapa yang ditambahkan, kasnya berapa. Nah, kemudian ini kalau penyetoran kas kecil, karena dana kas kecil dianggap terlalu besar kalau dikembalikan atau ada sisa. Jadi kas dikembalikan ke kas, maka kas akan bertambah, kas kecil akan berkurang, sama ya. Jadi intinya kalau di dana fluktuasi ini setiap transaksi dia di jurnal ketika terjadi transaksi tersebut. Dia di jurnal, maka dituliskan biaya-biaya yang di sebelah debit, kemudian kas kecil di sebelah kredit. Kemudian ketika pengisian kembali, jurnalnya kas kecilnya bertambah, kasnya berkurang. Kalau dikembalikan maka sebaliknya, kas kecilnya berkurang, kasnya bertambah. Nah, ini kalau dikembalikan itu kalau misalnya dianggap terlalu besar kasnya gitu ya. Wah, ini terlalu besar nih atau ada sisa, maka dikembalikan. Ini yang dana fluktuasi. Tadi maaf kebalik ya. Nah, sekarang yang sistem dana tetap. Yang sistem dana tetap sama kalau pembentukannya kalau ketika pengisian di awal disepakati di awal jurnalnya sama, kas kecilnya bertambah, kasnya berkurang. Hanya saja nanti di jumlahnya ini akan selalu tetap di pengisian kembali setelah periode berakhir. Kalau difluktuasikan tidak ya. Nah, kemudian ini ketika ada pengeluaran, misalnya ada biaya materai, listrik, air dan lain sebagainya, dia tidak melakukan penjurnalan. Di jurnalnya di mana? Nanti di jurnalnya ketika pengisian kembali. Tapi bukan berarti tidak dicatat ya, dicatat di buku kas dan juga transaksinya, bukti-buktinya dikumpulkan. Nah, kemudian setelah terjadi transaksi, ketika pengisian kembali, nah baru di jurnal. Di jurnal tadi sebelumnya itu tanggal-tanggal sebelumnya biaya-biaya yang keluar itu apa saja? Ada biaya perangko, ada biaya listrik dan seterusnya ditulis di sebelah debit. Kemudian di sebelah kreditnya bukan kas kecil tapi kas, karena dia langsung mengurangi kas. Karena ketika pengisian kembali, maka di debitnya kas langsung. Nah, ini ketika kalau misalnya ada kelebihan atau terlalu besar disepakati ulang misalnya gitu, maka tadi sama ya jurnalnya dengan fluktuasi kas kecil dan kas. Nah, seperti itu penjelasan teoritisnya. Ini contoh penerapannya ada, atau contoh soalnya juga ada di sini. Misalnya PT Master Data Komputer menerapkan dana petty cash 10 juta tanggal 1 Desember. Transaksinya seperti ini 2015. Ini 1 tanggal 2 Desember membayar majalah, tanggal 3 Desember membayar biaya angkut dan seterusnya, bisa dibaca transaksi-transaksinya. Maka ketika ini diterapkan metode fluktuasi, nah ini harus dijurnal di setiap tanggalnya kan. Nah, maka jurnalnya seperti ini. Tanggal 1 pengisian, tanggal 2 ini membayar
atau biaya majalah atau membayar majalah terhadap kas kecil, terus saja ditulis semuanya. Supaya kantor ditulis semua. Kalau di metode dana tetap ini tidak ditulis di sini, tapi nanti di pengisian kembali. Ketika pengisian di jurnal semuanya disatukan di jurnal terhadap kas. Tapi karena ini contohnya fluktuasi, maka ya ditulisnya di tiap tanggal transaksinya. Jangan lupa beban-beban di debit di kreditnya kas kecil. Kalau dana fluktuasi di kreditnya kas. Kalau dana tetap kalau dana tetap di kreditnya kas. Kalau dana fluktuasi dia di jurnal setiap transaksi terjadi. Kalau dana tetap di jurnal ketika pengisian kembali. Gitu sih, sama aja ya. Nah, ini jurnal-jurnal atas dibukukan di rekening petty cash. Nah, sama lah seperti ini ya. Contohnya bisa dibaca. Itu yang bisa saya jelaskan. Satu lagi tentang contoh penerapan contoh penulisan buku kas kecil. Nah, ini sama ya. Kalau ini dana tetap maupun dana fluktuasi, bentuk buku kas kecilnya sama. Jadi misalnya ada saldo atau sebelumnya atau langsung diisi dananya, maka ditulis di penerimaan. Kalau ada pengeluaran, biaya-biaya dan seterusnya ditulis di pengeluaran, tinggal tulis aja, gampang ya. Nah, kalau ini misalnya kita ingin mengklasifikasikan atau mengkelompokkan biaya-biaya, misalnya ada biaya transportasi, konsumsi, ATK, tiket pesawat, fotokopi dan lain-lain, kita bisa bikin klasifikasi sesuai kebutuhan aja. Ini biar kita tahu, oh yang termasuk biaya transportasi mana aja sih, yang termasuk biaya konsumsi mana aja sih. Maka ditulis lagi misalnya di sini. Ada biaya ongkos taksi, oh berarti dia masuk transportasi, tulis lagi di sini. Terus ada lagi biaya transportasi yang kedua, tulis lagi di sini. Biar kita tahu di akhir bulan, oh transportasi habisnya sekian, konsumsi sekian, ATK sekian, biar ketahuan di tiap kategori-kategori yang kita bikin. Intinya sama sih, dia menulis semua pengeluaran ini dan pemasukan atau penerimaan. Ini sama diterapkan di metode keduanya, tidak ada perbedaan untuk penulisan ini. Bahkan di dana tetap pun tetap ditulis ya di tanggalnya. Ini ada yang kelewat nih kayaknya, di sebelah sininya ada tanggal nih, di sebelah kiri ada tanggal harusnya. Jadi ketahuan walaupun di dana tetap ditulis di sini ya, biar kelihatan transaksinya. Cuman tidak di jurnal saja. Kalau di dana fluktuasi di jurnal setiap ada transaksi. Begitu ya yang bisa saya sampaikan sementara ini. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan diskusinya. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar disampaikan. Mudah-mudahan saya bisa jawab, atau ada yang rekan-rekan yang lain bisa jawab. Terima kasih, semoga bermanfaat.